Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Alfiana, NIM 190806621. Saya dari Pendidikan Fisika 3A. Di sini saya akan berbicara terkait salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu berkaitan tentang matan dan sanad. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa matan dan sanad merupakan dua unsur dari hadis yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kedua unsur ini memang harus ada dalam suatu hadis. Suatu hadis tidak dapat dinamakan sebagai hadis jika tidak ada keduanya atau salah satu dari keduanya. Itu ya. Jadi antara matan dan sanad memang saling berkaitan. Matan sebagai isi dari suatu hadis membutuhkan sanad sebagai validasi terkait isi dari hadis tersebut. Kemudian sanad juga sama. Jika hanya ada sanadnya saja tapi tidak ada pesan atau isi yang disampaikan, buat apa? Gitu ya. Oke, langsung saja ke pengertian terkait matan dan sanad. Oke, pengertian matan dan sanad. Matan apabila dilihat dari segi definisi, matan merupakan kita apabila melihat dari segi bahasa ya, matan merupakan punggung jalan tanah yang keras dan tinggi. Namun apabila merujuk pada segi terminologi atau istilah, itu merupakan bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Jadi dalam suatu hadis itu kan pasti ada yang namanya isi dari hadis. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah terkait penetapan suatu hukum, ya itu yang dinamakan sebagai matan. Oke. Itu yang pertama berkaitan tentang matan. Kemudian yang kedua ada sanad. Secara bahasa sanad merupakan sandaran, ya kan? Sanad menyandar, sandaran. Namun apabila kita berbicara tentang istilah, sanad merupakan keseluruhan rawi atau rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi urutan-urutan antara satu dari mulai Rasulullah, kemudian ke sahabatnya, kemudian ke tabi'in, ke tabi'in, nah itu yang kemudian disebut sebagai sanad atau ya rangkaian alur dari suatu penyampaian suatu hadis. Itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat langsung ke penerapan matan dan sanad dari suatu hadis. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhuma. Rawahul Bukhari wal Muslim. Istata'tum fa innama ahlakal ladina man qablakum atharahul mas. Nah, di sini kita bisa melihat mana sih sebetulnya yang matan dan mana sih yang memposisikan sebagai sanad. Nah, dari sini kita bisa kelihatan bahwa keterangannya adalah tulisan yang berwarna ungu itu adalah sanad. Sanad kan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya sanad merupakan rangkaian perawi atau rangkaian dari suatu penyampaian dari suatu hadis kan. Nah, di sini kita bisa lihat yang tulisan berwarna ungu an Abi Hurairah, dimulai dari Abu Hurairah, kemudian an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kan di sini adalah sanadnya berasal dari Abu Hurairah, yang kemudian yang tentunya Abu Hurairah itu kan mungkin mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah. Nah, itu kan berarti beliau mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, wasallama yaqulu, nah berarti di sini sudah mulai masuk perkataannya Rasulullah, manahitukum anhu ila akhirih. Nah, itu sudah masuk perkataan Rasulullah dalam artian ya inilah yang tulisan berwarna hijau inilah yang kemudian disebut sebagai matan atau isi dari suatu hadis yang ingin disampaikan oleh Rasulullah ini loh. Nah, begitu ya. Nah, ini yang bertulisan hijau. Oke. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, ini adalah yang meriwayatkan hadis Bukhari wal Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke. Mungkin seperti itu ya berkaitan tentang contoh penerapan matan dan sanad dalam suatu hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian atau klasifikasi dari matan. Yang pertama Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut kan banyak ya hadis-hadis yang dia itu mengkhususkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu adalah hadis yang secara makna itu datangnya dari Allah, namun secara lafaz itu datangnya dari Kanjeng Nabi. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu hadis nabawi. Ini yang Al-Qur'an dan hadis qudsi mungkin secara gambaran saja, namun di sini ada hadis nabawi. Nah, hadis nabawi apabila kita merujuk pada dari penuturnya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis marfu, mauquf dan maqtu.
Hadis marfu itu adalah hadis nabawi yang dinisbatkan langsung kepada Kanjeng Nabi. Lalu yang menisbatkan itu siapa? Yang menisbatkan itu ya bisa dari sahabatnya ataupun keluarganya. Oke. Lalu yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat. Yang ketiga adalah hadis maqtu, yang mana hadis tersebut adalah hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in, gitu ya. Itu terkait dengan pembagian macam-macam matan. Langsung nah ini ada macam-macam sanad. Setelah tadi kita membahas terkait macam-macam matan, kemudian di sini ada macam-macam sanad. Oke, yang pertama sebetulnya ada dua, ada sanad ali dan sanad nazil. Namun di sini saya mengklasifikasinya menjadi tiga. Namun secara garis besar itu ada sanad ali dan sanad nazil. Sanad ali itu merupakan sanad yang jumlah perawinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang lain, gitu ya. Nah, kemudian sanad ali ini terbagi menjadi dua, yaitu sanad ali mutlak dan sanad ali nisbi. Sanad ali mutlak itu adalah sanad yang jumlah perawinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang lain. Jadi urutannya itu dengan Rasulullah ya sangat dekat, karena kan lebih sedikit. Kemudian yang kedua ada sanad ali nisbi. Sanad ali nisbi itu adalah sanad yang jumlah perawinya kan juga sama lebih sedikit, namun pembandingnya beda. Kalau dalam sanad ali nisbi itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perawi, jumlah imam ulama ahli hadis, gitu ya. Tuh terkait dengan sanad ali. Kemudian yang ketiga ada sanad nazil, yang mengatakan bahwa sanad nazil adalah sanad yang jumlah perawinya itu lebih banyak dibandingkan dengan sanad lain. Itu secara gambaran. Nah, di sini kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sanad ali itu jaraknya itu lebih dekat dengan Kanjeng Nabi, karena kan lebih sedikit kan perawinya, riwayat sambung menyambung sanadnya itu kan lebih sedikit, otomatis dengan demikian hadis tersebut lebih dekat dengan Kanjeng Nabi dari segi sanadnya. Kemudian kalau misalnya sanad nazil kan banyak itunya, perawinya, riwayatnya kan banyak, otomatis kan sambung menyambungnya kan juga lebih banyak dan kemungkinan juga lebih jauh, gitu loh ya. Oke, mungkin seperti itu ya terkait dengan macam-macam sanad. Oke, baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan video ini terdapat kesalahan, entah itu dari penampilan PPT, kemudian penyampaian saya yang terlalu berbelit-belit atau terlalu singkat, kemudian ada kesalahan-kesalahan kata atau pengertian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.